Underline. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Anugerah ini membuat Indonesia seringkali disebut sebagai jamrut khatulistiwa. Deretan gugus kepulauan tropis yang menjadi manifestasi surga di belahan timur dunia. Namun, sebagai konsekuensinya, Indonesia seringkali pula menjadi tempat berlangsungnya peperangan. Perang untuk kuasa atas Nusantara beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perang yang selalu saja berulang pada setiap periode sejarah bangsa penghuni Nusantara. Satu di antaranya adalah Perang Puputan. Perang sampai titik darah penghabisan. Secara kontekstual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali pada tahun 1906, yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. van Hoods yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Pax Nirlendika di Pulau Bali. Untuk membuktikan mereka benar-benar tidak bersalah, 2.800 rakyat Sanur bersumpah di sebuah pura bahwa mereka tidak merampas isi kapal. Sehingga Raja Badung kala itu, I Gusti Ngurah Made Agung, yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Denpasar, menolak untuk membayar denda itu. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu 9 Januari 1905. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan kapal angkatan laut mereka ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian bagi Kerajaan Badung, sehingga Raja Badung menuntut balik pemerintah kolonial atas kerugian akibat blokade itu. Upaya diplomasi pun dijalankan, namun gagal. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukan perang mereka ke Pulau Bali. Ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikit pun mengubah pendirian Raja Badung. Sekalipun pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk melakukan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906, Raja Badung telah siap menanggung resiko demi membela kedaulatan kerajaan. Didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu, Raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 12 September 1906, ekspedisi militer kelima Belanda tiba di Selat Badung dengan armada berjumlah 16 buah kapal, yaitu 9 buah kapal perang dan 7 buah kapal pengangkut. Seluruh personel yang ikut dalam ekspedisi itu berjumlah 3.053 orang, terdiri atas 2.312 orang serta militer dan 741 orang sipil, termasuk pula wartawan-wartawan perang. Sore harinya, pihak Belanda mengirim kurir untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung agar menyerah dalam tempo 2 kali 24 jam. Ultimatum ini ditolak tegas, sehingga pasukan Belanda mulai menyerbu Kerajaan Badung
pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki, kemudian dijadikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan ke arah Puri Kesiman, yang menjadi benteng terdepan kerajaan Badung. Meskipun dihujani tembakan meriam, segenap rakyat Badung telah siap berperang. Mereka bersiaga di benteng-benteng pertahanan di depan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan. Dengan gagah berani, tanggal 15 September 1906, Laskar Badung yang dipimpin I Gusti Gede Ngurah Kesiman menyerang benteng pertahanan Belanda di desa Sanur. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban di kedua belah pihak. Esok harinya, pada tanggal 16 September 1906, dua batalion tentara KNIL di bawah pimpinan Pros Van Tonian bergerak meninggalkan benteng pertahanan mereka ke arah desa Panjer dan Sesetan. Sebagian pasukan yang lain bergerak ke arah Kesiman. Sepanjang perjalanan, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan Laskar Badung. (19 September 1906), pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan 3 batalion menyerang Puri Kesiman. Mengetahui Belanda telah menaklukkan Puri Kesiman, malam harinya di Puri Denpasar, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar mengumpulkan seisi Puri dan rakyatnya. Esok harinya, Kamis pagi, tanggal 20 September 1906, dengan berpakaian serba putih, tua muda, lelaki maupun perempuan, serentak turun bersama Raja untuk berperang. Tanpa rasa takut, dengan peralatan perang seadanya, rakyat dan Raja melawan tentara kolonial Hindia Belanda. Tak butuh waktu lama bagi Belanda untuk menaklukkan Puri Denpasar. Didukung dengan tembakan meriam dari kapal perang di Pandai Salur, kira-kira pukul 12 siang, Belanda berhasil membumi hanguskan Puri Denpasar. Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar gugur. Setelah Puri Denpasar berhasil ditaklukkan, tentara kolonial Hindia Belanda terus bergerak maju menyerang Puri Pemecutan yang terletak di sebelah barat Puri Denpasar. Tentara Belanda kembali menghadapi perlawanan sengit dari Raja Pemecutan. Pukul 6 sore, Puri Pemecutan, benteng terakhir kerajaan Badung, berhasil diduduki pasukan Belanda. 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke cengkraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekitar 3.000 orang tewas dalam Perang Puputan Badung. Perang ini adalah puncak perlawanan Raja dan rakyat Badung terhadap penjajah Belanda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bali bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan tergabung dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja. Di Pulau Bali, meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun sikap mereka tak segera melunak pada pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan, untuk mencegah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap menyegel pesawat-pesawat radio di Pulau Bali. Sehingga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat diketahui warga Bali 6 hari kemudian, ketika I Gusti Ketut Puja tiba kembali di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945.
Rakyat Bali pun menyambut berita kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Di kota Singaraja dan Denpasar, para pemuda merespon dengan antusias. Untuk mendukung proklamasi kemerdekaan, para pemuda membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI pada tanggal 31 Agustus di Denpasar. Selain itu, dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Mereka inilah yang gencar menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Pulau Bali. Segenap rakyat Bali terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia, termasuk pula seorang pejuang Bali bernama I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917 di desa Caransari, Petang, Badung, Bali. Setelah lulus sekolah menengah pertama, dia masuk sekolah kader militer Prayoda Bali. Kemudian melanjutkan pendidikan perwira cadangan di Magelang dengan pangkat Letnan II. Saat pendudukan Jepang, ia lebih memilih bekerja sebagai pegawai biasa daripada bergabung menjadi tentara pembela tanah air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang. Setelah kabar Indonesia merdeka sampai di Bali, I Gusti Ngurah Rai bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diangkat menjadi komandan. (18 Februari 1946), kelompok sekutu yang tergabung dalam Life Force Nederland East Indie atau AFNE datang ke Pulau Bali. Mereka berdalih menjadi badan yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang yang saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tanpa pertempuran, tentara sekutu berhasil menduduki Bali. Jepang pun secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Mayor Jenderal Mansor, Komandan AFNE wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok. Keadaan berubah pada 2 Maret 1946 ketika pemerintahan Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dan Batalion Awak Kapal Gajah Merah yang dipimpin Letkol Infantri F.H. Termulen mendarat di Sanur. Tentara yang awalnya datang untuk menggantikan tentara Inggris ternyata dengan cepat menduduki kota-kota di Pulau Bali dan menangkap para pemuda pro-kemerdekaan. Suasana Bali kembali tegang. Sejak kedatangan tentara Gajah Merah, perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan semakin berat, apalagi para personel pemerintahan Hindia Belanda atau NICA berhasil mendekati sebagian raja-raja Bali untuk bekerja sama menentang kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendirikan Laskar Anti-Republika. Di Yogyakarta di bulan Januari, I Gusti Ngurah Rai bertemu Presiden Soekarno dan para pimpinan TKR. Akhirnya Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berjanji mengirimkan bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. 4 April 1946, setelah diangkat sebagai Komandan Resimen Tentara Republik Sunda Kecil dan mendapat bantuan personil dan senjata, I Gusti Ngurah Rai kembali ke Pulau Bali. Namun Belanda yang menjaga ketat titik-titik pendaratan di Pulau Bali membuat pertempuran kembali berkecamuk. Selain rombongan tentara I Gusti Ngurah Rai, pada hari yang sama, 138 orang tentara bantuan dari Pulau Jawa yang dipimpin Kapten Markadi juga diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi ke Pulau Bali. Sesampainya di Pulau Bali pada 14 April 1946, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Tabanan. Berbagai badan perjuangan bergabung di markas besar umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai,
Berkali-kali para gerilyawan menyerang pos-pos Dika. Selama 1 bulan, setidaknya terjadi 5 pertempuran sengit. Masifnya serangan membuat gelisah para serdadu Belanda. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1946, J.B.T. Koning, Kapten Infanteri Kerajaan Belanda, mengirim surat dan ultimatum agar Letnan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai mau berunding. Tidak ada ketakutan. Tanggal 18 Mei 1946, ajakan berunding dan ultimatum Belanda dibalas surat penolakan. Untuk menghadapi serangan Belanda, pada tanggal 1 Juni 1946, I. Gusti Ngurah Rai dan pasukannya memutuskan bergerilya dengan cara long march ke arah Bali Timur. Belanda terus memburu pasukan pejuang. Sepanjang perjalanan sering terjadi kontak senjata. Puncaknya pada tanggal 7 Juli 1946 di Tanah Aron Karangasem terjadi pertempuran yang menewaskan 86 tentara Belanda. Setelah kemenangan gemilang di Tanah Aron, dalam keadaan kelelahan dan kelaparan, pasukan I. Gusti Ngurah Rai terus bergerak karena bekal yang terus menipis. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1946, I. Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat dan memutuskan untuk memecah pasukan menjadi kesatuan kecil dan memutar kembali ke arah barat. Tanggal 18 November 1946, 2 hari sebelum terjadi perang besar di Tabanan, Letkol I. Gusti Ngurah Rai dan Kapten I. Gusti Wayan Debes sepakat untuk menyerang dan melucuti senjata di tangsi polisi Belanda di kota Tabanan. Dibantu oleh Wagimin, komandan polisi Nika yang memihak pemuda pejuang, tangsi dengan mudah ditaklukkan. Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Tabanan membuat Kapten J.B.T. Koning marah besar. Tanggal 19 November 1946, pasukannya mulai menepu markas pasukan I. Gusti Ngurah Rai di Desa Marga, Tabanan. Pagi harinya pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban dari masyarakat sipil, I. Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser dari pemukiman ke lahan pertanian. November 1946, I. Gusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun gugur bersama pasukannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah perang membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Bargarana.